wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wa nafadata wal istifadah al-hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtiwa marzatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Wa min hikmah alaihi salam wasiyatul jami' li ibni minha qawluhu ya bunay la takun a'jaza min hadatik alladhi sawwitu bil ashar wa anta na'im ala firashik. Ya bunayya la tu'akhiru tauba fa innal mauta ya'ti baghtah. Ya bunayya ma nadimtu ala samti qad fa innal kalam idha kana min fiddah kana sukutu min dahab. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa terus istiqomah untuk bersama-sama membaca istighosah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga membaca kitab Thariqah Sahadah Ba'alawi, Manhajus Sawi ala Thariqah Sahadah Ba'alawi, yang mana kita kemarin sudah menjelaskan pasal tentang hikmah, hikam atau hikmah Luqmanul Hakim alaihi salam. Jadi hampir semua ulama itu banyak yang punya kalam, atau kalau dibahasakan bahasa Indonesia itu kata-kata mutiara. Cuman ada yang dibukukan, ada yang tidak dibukukan. Yang masyhur kita tahu kitab hikam ini adalah karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau Hikmah Haddadiyah yang biasa dibaca oleh Habib Taufik di Jabung. Masuk aja dan ini nih. Karena memang setiap orang itu punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang ini membuat pelajaran. Jadi kalau jenengan urip wis umur piro saiki, iku mesti punya hikmah di balik kehidupan saya itu apa. Nah, kan seperti ini. Tapi yang diabadikan dalam Al-Qur'an ini ada ahli hikmah, yaitu Luqmanul Hakim alaihi salam. Dikatakan, ada yang mengatakan huwa minan nabi, ada yang mengatakan ghairun nabi, tapi kebanyakan ulama sepakat annahu ghairun nabi. Wa Luqmanul Hakim rajulun soleh, termasuk laki-laki yang soleh. Jadi memang banyak cerita-cerita baik dalam hadis ataupun dalam Al-Quran diabadikan tentang kisah-kisah orang soleh.
Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nahnu naqussu, bahkan sepertiga Al-Qur'an ini adalah kisah-kisah tentang perjalanan nabi-nabi terdahulu. Apa fungsinya? Menceritakan perjalanan nabi-nabi terdahulu itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ini di awal surat Yusuf, satu-satunya surat yang menjelaskan cerita utuh mulai kecil sampai besarnya, dan tidak ada di surat-surat yang lain, semua ngumpul di satu surat, yaitu surat Yusuf ini. Kalau cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Adam itu di mana-mana, surat Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, Maidah ada. Tapi kalau surat Yusuf ini satu paket nih, satu cerita mulai dari kecil sampai besarnya. Nah, di antara kalamnya Luqmanul Hakim alaihi salam yaitu nasihat kepada anaknya. Nasihat kepada anaknya, walaupun ini nasihat kepada anaknya, tapi nasihat ini memang berlaku juga kepada kita semuanya. Jadi, kalau orang-orang dulu itu memang rata-rata pinternya anak itu dari orang tuanya sendiri. Tadi para habaib, para dulu di samping sebelum belajar kemana-mana itu sudah diajari oleh orang tuanya sendiri. Seperti Habib Taufik yang mungkin tidak pernah ke Hadramut, kemana-mana. Siapa yang ngajari? Ya abai dewi, yang abai wong alim. Diajak kemana-mana, ikut majelis. Jadi barokahnya majelis ilmu, majelis zikir ini nanti akan menemukan ilmu yang namanya hikmah ini. Yang kemarin dikatakan ya karibhu min ghairi bidu'a. Jadi jadikanlah takwa kepada Allah sebagai perdaganganmu, maka Dia akan memberikan kepadamu keuntungan tanpa barang. Jadi takwa ini kalau seandainya diibaratkan itu dagangan, kamu pasti akan menemukan keuntungan yang luar biasa, yang min haitsu la yahtasib. Jadi min haitsu la yahtasib itu ya tanpa tahu dari arah atau tidak terhitung. Tidak terhitung atas. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya apa? Takwa. Kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa ini modal utama kita untuk menjadikan kita ini min ahlil khair, itu dari takwa kita. Takwa ini bisa diartikan takut, tapi takut bukan lari. Kalau kita kan takut itu melayu. Kalau ini tidak takut kepada Allah, itu artinya takut siksaannya dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tambah melayu nang tembok Gusti Allah. Ya bunayya la takun a'jaza min hadadik alladhi yusawwitu bil ashar wa anta naim ala firashik. Wahai anakku, janganlah kamu lebih lemah dari ayam jago
ojo kalah ambek pitik ya. Yang berkokok di pagi hari dan engkau masih tertidur di atas kasurmu ala firoshika. Ini hikmah ini nuturi anak wong jaman biyen ya. Ojo kalah dhisik ambek pitik. Jadi memang termasuk pintu berkah itu adalah bangun di pagi hari atau sebelum subuh. Itu kunci keberkahan. Pokoknya urusan rezeki ya, itu di pagi hari. Jadi pagi hari ini memang pintu-pintu rezeki ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai sampean wayahe bukaan pintu rezeki tambah ditinggal turu ya. Jadi gak oleh apa-apa. Makanya diusahakan ya. Bangun subuh itu penting. Diusahakan. Jangan nuruti melek bengi tapi subuhne lapasan. Malah di pondok-pondok salaf seperti Langitan itu memang kadang subuhnya itu rodo akhir. Rodo akhir itu wis meh padang kayak sholat subuh jamaah. Jadi Mbah Mun itu pernah cerita ojo sampai menghindari, ojo sampai arek iki mari subuh niki turu meneh. Lah keisuan umpamane subuh adzan langsung sholat itu kan waktunya terlalu panjang. Gawe arek sing kurang bisa ngatur waktu mesti digawe turu. Jadi menghindari tidur ba'da sholat subuh. Sampai kapan ya pokoknya wis padang ya baru lah, wis matahari wis munggah baru awake dhewe turu. Artinya iku memang wayahe bukaan rezeki. Cek oleh dum-duman sing akeh. Jadi kalau adzan tetap wayahe subuh langsung adzan, tapi biasanya enggak langsung qomat. Baca wirid ya. Kalau di Pasuruan, di tempat-tempat para habaib saya lihat itu mengamalkan seperti di Hadramut, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu 100 kali sampai mari ngono baru qomat untuk melakukan sholat subuh. Memang termasuk salah satu waktu yang mustajabah. Cara ngono donga dikabulno kali Allah iku diantarane bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dengan iqamah. Makane wong biyen iku digawe pujian. Pujiane ya donga Rabbana atina. Wong biyen kan ngono. Iku memang mencari fadilah. Di samping ambek ngenteni jamaah ya. Jadi intinya pujian itu ya doa. Tapi kalau bisa memang kasih kesempatan kalau subuh itu orang melakukan qobliyah subuh. Ojo langsung pujian ya. Qobliyah subuh sih baru nanti ditambah pujian sing rotok dawa. Rotok dawa artinya apa? Memang di situ waktu-waktu yang mustajab. Cara ngono wirid-wirid iku ya sadurunge subuh, sakwise subuh iki sing wirid sing mandi-mandine wirid. Jadi bahkan dalam satu hadis
Sapa wonge mari salat subuh wiritan sampai matahari muncul iku ganjarane kaya wong haji umroh. Bayangno, sampean gak usah bendina sok budal haji. Saking besarnya pahala orang yang menghidupkan waktu di pagi hari. Jadi kayak turu emang itu waktu-waktu mustajabah. Jadi mustajabahnya doa itu bisa dari pribadi ya, bisa dari tempat ya, bisa dari waktu ya. Jadi ada momen-momen ya. Kalau orang yang cerdas, yang pinter itu pinter mencari ya, terus yo laris ya, yang itu waktu yang tepat ya. Mosok sampean dodol sego goreng mari subuh ya gak pantes. Sego goreng ya pantese bengi kan gitu, menyesuaikan ya. Jadi kalau orang ngerti ya pasti iki waktu-waktu sing tepat iki. Wayahe yamene iki wayahe wong blonjo. Dodol sayur, dodol apa iku iso. Nah, jadi Allah itu juga gitu memberikan waktu-waktu khusus yang mustajabah atau yang berkenaan dengan tempat ya, seperti di masjid, khususnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di Raudhah. Di samping memang dari pribadi itu memang orang yang berdoa itu memang makanannya steril, tidak kecampur dengan makanan yang subhat apa mana yang haram. Sulit orang bisa diterima doanya kalau makanannya masih termakan makanan yang haram. Di pengaruh itu diriwayatkan di hadis Arba'in Nawawi itu wa ta'amuhu haram, makanannya haram, bajunya haram, tempatnya haram, artinya ndak steril ya ndonga model apa ae ya ndak mustajabah ya. Jadi terhalang sajane donga iku pasti mustajabah sajane. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan ini ada hijabnya, ana penutupe. Akhirnya gak iso tutup ya. Karena tertutup hijab dari melakukan perbuatan maksiat. Itu berhubungan dengan pribadi. Kalau berhubungan dengan tempat, waktu, ya itu juga diantara waktu yang mustajabah bainal adzan wal iqomah. Makanya ojo sampai gak ndonga sakwise adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watid tamah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah al-fadilah wasyarafatat darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ki berwasilah kepada Kanjeng Nabi ya apa awake dhewe meneh oleh syafaate bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di maqam mahmudah, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya orang-orang salaf itu para habaib itu menambahi Rabbi filli wali walidi ya Rabbi filli wali walidi ya Rabbi filli. Mari adzan niku ndongakno orang tua dan doa kepada anak supaya menjadi anak yang soleh, anak yang nurut ya. Ini diantaranya jadi terserah nanti setelah adzan niku sampean hajat sampean sing paling penting iku apa niku sampean krentekno. Sampean krentekno karena itu waktu yang mustajabah. Termasuk ketika duduk di antara dua khutbah itu ya. Kalau kita sholat Jumat ya, iki gawe sing gak turu wayahe khutbah
Lah wayahe ngringana khutbah wis merem ya entek catahe. Itu ada waktu mustajabah antara apa namanya? Iya, dua khutbah itu. Dua khutbah itu waktu mustajabah, sampeyan njaluk apa sing kebutuhan. Jadi memang Allah memberikan waktu-waktu tertentu itu sinyal yang kuat untuk berdoa. Jadi wabil ashari hum yastaghfirun, ya, waktu sahur, ya, sebelum subuh dan setelah sholat subuh itu waktu yang mustajabah untuk melakukan doa. Terus juga bainal adzanain, antara adzan dan iqomah. Ya bunayya la tu'akhiru taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Nah, iki nuturi anake. Padahal anak iki wis anak wong apik ya, tapi dikei warning, dikei peringatan ojo sampai ngakhirno tobat. Kadang orang itu menganggap wis menehi tak mulai apik, menehi tak mulai apik, menehi tak mulai apik, gak rone innal mauta yang tiba-tiba, wong kematian itu datangnya tiba-tiba. Karena wong ro lah ero lah enak. Makanya sekali lagi jangan mengakhirkan taubat. Kalau bisa sekarang juga kita keluar dari tempat ini sudah apa namanya benar-benar berjanji dalam hati tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Dene kok kecantol meneh yo tobat meneh. Jadi tobat itu gak cukup pisan pindho ya. Innallaha yuhibbut tawwabina, suka terhadap orang yang selalu ya, terus ibaratnya iku wong seneng resik-resik ya. Seneng resik-resik, rusuh diperseni, rusuh diperseni apa namanya, ketika lihat kotoran langsung dilap ya. Jadi tidak menunggu lama, karena kalau memang tobat ini ditunda, ketika kotoran kita atau hati kita ini tertempel sesuatu kemaksiatan, ini semakin lama justru semakin sulit untuk dihilangkan. Makanya lah tobate wong sing anu ya wangel ya, anjene ngetel ya, kecuali lah memang hidayah Allah iku mudhun, ibarat iku wis apa namanya Allah berkehendak ya. Allah berkehendak itu baru bisa mendapatkan apa namanya, bisa rujuk kembali lagi. Tapi sulit ya. Kadang wong ngremehno dosa dikelompok-kelompokno. Karena orang yang berdosa itu ibarat orang berjalan itu mengambil arah lain. Cara ngono mestine mlakune iki ngalor, sampean nyerong. Lak nglakoni dosa nyerong, dosane titik nyerongi titik. Dosa meneh nyerong meneh. Kalau kita semakin jauh apa meneh ngalor sampean ngidul, lah wis iku angel balike iku angel. Jadi kembalinya ke arah yang benar itu sulit, karena apa? Terlalu kesasar. Orang berjalan itu wis. Mestinya kalau kita melihat kompas arah, iki lak wis aku ngalor, menceng titik balik meneh. Jadi enggak, insya Allah bisa sampai usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lah muter aja ya. Google Map gak bener biasanya. Jadi disasar-sasar loh ya. Ketika kita semakin jauh dari jalan kebenaran, ya wis balik iku angel ya. Kecuali lah nemu wong sing dijak langsung wis ayo melok aku ya, baru iso balik gone. Nah, makanya kita diantaranya kita pentingnya mencari atau mendekati orang-orang soleh itu yaitu cek iso bahasane lah awake dhewe kesasar iku iso
iso ndodono, iso balekno ya. Karena mereka tahu jalan. Nah, kalau semakin jauh kita kesasar ya semakin sulit kalau kita berusaha sendiri. Tapi kalau kita ikut majelis ilmu, ikut kumpul wong soleh-soleh, insyaallah ya mari melenceng meneh, malo dalan bener meneh. Ku marno nyempal meneh, gandol meneh. Ya pokoknya pas matine pas melok ngono ae. Gak matine pas nyempal. Ya bunayya i'tazilis syarr kaima ya'taziluka fa inna syarli syarr khalaf ya. Wahai anakku, yang tadi itu nadim tu ala somti dulu. Ya bunayya nadim tu ala somti qat ya. Wahai anakku, aku gak akan menyesal dengan diam. Cara aku meneng iku lak ana apa-apa aku gak menyesal. Fa inal kalam idza kana min fiddah, la ancene omongan iki seandene iku rupane rupa perak, kana sukutu min dhahab, meneng iku rupa emas ya. Jadi ini juga apa ya, banyak orang ini dengan ucapan ini justru malah menyesatkan. Jadi gak ro ngomong, nah iki repotnya. Makanya sekarang itu apa meneh zaman-zaman akhir ini kita ini harus pinter-pinter nahan, jangan ngomong sesuatu yang memang kita gak ngerti. Gak ro perkoroe, gak ro masalahe ya. Tapi kita harus pokok ngomong ae ya. Nah, ini bahaya. Seandainya ucapanmu itu dirupakan itu sebagai perak kan api, maka diammu itu justru menjadi emas ya. Cara ngono sik luwih apik meneng. Nah, ini bukan dalam ranah kebaikan loh ya. Istilahnya kalau kita berbicara tapi tanpa tahu kebenarannya ya. Contoh menyebar hoak ya, menyebar aib orang padahal gak jelas riwayate, gak jelas ceritanya ya. Ini maka Luqmanul Hakim menasihati anaknya iso jogo omongan, mending meneng ae. Karena kalau dikatakan bicara itu termasuk perak, maka diam ini termasuk emas ya. Luwih selamat lah bahasanya, luwih selamat. Ya bunayya tazili syarr kama ya'tazilu kafaina syarri syarri khalaf. Wahai anakku, jauhilah kejelekan. Jauhilah kejelekan agar dia tidak menjauhimu. Jadi lah sampean ngedoi elek ya. Yo eleke yo ngado. Karena kejelekan itu meninggalkan kejelekan. Karena perlakuan jelek ini bisa mengakibatkan kejelekan. Kalau meninggalkan kejelekan, maka juga akan menjauh dari kejelekan, kan ditinggalkan kejelekan. Jadi memang ada tanakut dalam bahasa Arab itu ya, istilahnya contoh gini ya, istilahnya amalan akhlak yang terbaik ya. Akhlak yang terbaik itu kan memberikan kebaikan kepada orang yang jelek dengan kita. Itu kan sing paling apik akhlak itu. Jadi cara ngono ya apa sih akhlak sing tertinggi iku ya apa? Sing sempurna iku ya apa? Akhlake Kanjeng Nabi iku ya apa model?
ini diantaranya adalah memberikan kebaikan kepada orang yang enggak baik kepada kita. Iki gak enteng akhlak iki. Lak ngapiki wong ngapik, akeh gampang ngapiki wong apik ae kok ya. Yes wajar lah istilahnya. Iki gak akhlake Kanjeng Nabi iku dikongkon ngapiki wong sing elek. Wong elek tambah. Jadi ana telu ya, ana wong medhot seduluran, umpamane sampean gak disapa wong tapi sampean tetep gelem nyopo. Sik gelem nyambung. Terus ana wong berbuat baik, berbuat jelek tapi sampean tetap berbuat baik. Ini kan termasuk akhlak yang mulia. Tapi gak semua orang bisa ya. Gak semua orang bisa melaksanakan. Mestinya itu seperti itu. Jadi yang ketiga adalah ngekei ambek wong sing medhit. Nah, iki kan angel. Ana wong mau medhit gak tau tapi sampean justru malah nglumani. Ana wong medhit sampean nglumani. Ini kan akhlak yang luar biasa. Dan ini jarang dipromosikan ini kebaikan, padahal ini kebaikan. Lah pikirane wong awam, lah apa kok ngapiki wong elek. Lah apa kok ngewahi wong bakhil. Ya, kan gitu. Pikiran kita kalau orang awam iku wong goblok iku wong elek kok diapiki. Ya, padahal tidak seperti itu. Akhlak Rasulullah itu justru malah disuruh berapik. Paling elek diwalik. Saelek-eleke wong, ya. Iku man akhlak sing paling sempurna, diwalik. Saelek-eleke wong, ana wong nglakoni apik tapi dibales elek. Iku saelek-eleke wong. Ya. Ternyata wong sing paling apik ambek awake dhewe iki wong tuane awake dhewe. Jadi orang tua kita itu adalah orang yang paling baik kepada kita, sing cara ngono gelem nguripi sampai awake dhewe gedhe. Kok awake dhewe wani utawa ngeleki wong tuwa, lah iku dosa sing paling gedhe. Makane uququl walidain itu minal kabair. Termasuk dosa sing gedhe iku dolim utawa elek ambek wong. Karena apa? Iku mau sampean niku ngeleki wong sing apik. Ya. Ngeleki wong sing apik, wong jelas-jelas lak cara wong tua sampean wong elek sampean gak ngira dadi gedhe ngene kebiyen sampean cemplungno sumur ae. Tapi kan sabar nggih. Kula lak ngomong arek cilik ya Allah, jenenge arek cilik ya apa meneh ya. Gak duwe adab, wis sak karepe kudu dituruti. Memang raja arek cilik iki. Cek cilik anjene ya. Lah iku wong tuwa sabar kaya ngono. Duyuwi dhisik kadang digepuki, kadang maksa rene. Tapi gak ana wong tuwa iku ngamuk iku ya gak ana, ngerti wong arek cilik. Saking apike wong tuwa. Lah kok ana arek wani ambek wong tuwa iku perilaku yang paling jelek. Jadi saelek-eleke akhlak adalah berbuat jelek kepada orang yang berbuat baik. Walikane niku. Begitu juga dengan Allah. Allah kurang apa ning oleh kei nikmat kula panjenengan sedaya, kurang apa? Dikai urip, dikai nyawa, dikai waras, dikai seger. Tapi kok justru sampean gawe maksiat, iku kan ya kurang ajar ya. Cara wong iku sampean dikei sandal, maro sandale gawe napuk wong sing ngewehi. Are sampean gelem sandal iki tak kei aku duwe sandal apik. Oh ya maro digowopokno tak. Nah, iki kira-kira sing ngewehi iki iki wong gak duwe jadi saelek-elek wong iku adalah orang yang berbuat jelek kepada orang yang berbuat baik. Saapik-apike ya iku mau
wong elek tapi tetap diapiki. Nah, makane kula panjenengan sedaya iki kudune kudu duwe rasa syukur nang Gusti Allah atas nikmat sing diwehi sakmene kae ya, berupa ya sehat, ya awak tenang, ya iso guyu, iso guyon, dikai rukun ya, dikai anak, dikai bojo, lak sing gurung ana bojone ya wis muga ndang. Tapi kan uripe wis maksudnya ndak dalam hal yang, karena banyak orang di bawah kita itu wakeh wis. Makanya termasuk wong sing akeh ngeluh iku ya berarti kurang syukuri ya. Di urip kok sambat ae. Mestinya kita pilih atau kita sadar nikmat yang sudah diberikan itu wis gak iso bales misalnya. Hanya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis kon ngaji ya ngaji, wae ibadah ya ibadah, nyambut gawe. Karena itu bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai anakku, jauhilah kejelekan agar dia tak menjauhimu. Sesungguhnya kejelekan meninggalkan kejelekan. Jadi cara ngono elek iku iso ngadohno nang perkara sing elek. Dadi gak sampai awake dhewe ketika kita berbuat jelek otomatis ya nyedek katut ya. Atau mendekati kejelekan ya suwe-suwe katut. Nah, dengan majelis ilmu, majelis rotib, majelis istighosa, majelis sholawat seperti ini menjadikan kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngaji ngene iki iso diamalno ya. Aja diringekno tok tapi diamalno. Artinya sebisa mungkin aku mau ngaji oleh ngene wis. Aku tak dadi wong sing apik, aku tak berusaha ya apa carane meneh oleh sangu sing akeh ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha atub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lanal aurati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi tadatosi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.